Something like that. I don't know no Mr. Jones. Close the door behind you. Look what we have here. Plan on sticking someone? Damn rhino. It's my understanding my mom's dead. Di awal film memperlihatkan seorang pria bernama Dos Jones yang sedang menyetir mobil dalam kondisi terburu-buru. No one's been arrested as of yet. You think they're actually rooting for the mayor and law enforcement sure they will. Tak lama Dos turun di sebuah tempat dan ia langsung menghajar seorang pria yang diketahui bernama Slash. Alasan Dos menghajar Slash karena dia baru saja menyakiti keponakan Dos yang merupakan pacar Slash. Kemudian Dos mengancam Slash jika ia berani sekali lagi menyakiti keponakannya, maka Dos tak akan segan-segan untuk melenyapkan Slash. Selanjutnya Dos kembali menghajar Slash sampai membuatnya tak sadarkan diri lalu pergi dari sana. Terungkap fakta kalau Dos ini bukanlah orang sembarangan. Ia adalah mantan anggota Navy SEAL yang sudah mendapat berbagai macam penghargaan karena setiap misinya tak pernah gagal. Ketika di perjalanan akan pulang, Dos menghubungi keponakannya. Dos mengatakan kalau si keponakan tidak usah bersedih lagi, sebab Slash telah diberi pelajaran. Bahkan Dos bisa memastikan kalau Slash tidak akan pernah berani menyakiti si keponakan lagi. Mendengar hal tersebut, si keponakan pun berterima kasih karena Dos telah memberi pelajaran kepada Slash. Lalu si keponakan mengatakan kalau mulai sekarang ia tidak akan pernah berurusan lagi dengan Slash. Atau kata lainnya sama dengan putus. It's taken care of. Thank you. Thank you. Setelah menghubungi keponakannya, Dos membuka surat yang dikirim oleh temannya yang merupakan seorang detektif polisi. Ketika dibuka, ternyata surat itu adalah surat pembebasan seorang tahanan bernama Dick Manning yang akan bebas dalam 3 hari ke depan. Seketika Dos melamun mengingat kejahatan Manning yang pernah dilakukan kepada ibu Dos. Saat Dos berusia 12 tahun, Manning adalah ayah tiri Dos. Dia adalah seorang anggota gangster yang suka kasar terhadap siapapun termasuk ibu Dos. Kala itu Manning bertengkar hebat dengan ibu Dos bahkan sampai menyiksanya. Manning yang dalam keadaan mabuk, ia pun mencekik ibu Dos sampai membuatnya tewas tepat di hadapan mata kepala Dos. Dos yang masih kecil, ia pun hanya bisa menangis dan mulai dari sana Dos berjanji akan membalas perbuatan Manning ketika dirinya sudah dewasa nanti. Mom, please! Wake up! Sekarang waktu yang tepat untuk Dos membalas dendam, karena Manning 3 hari lagi akan keluar dari penjara. Keesokan harinya adegan berpindah kepada detektif polisi teman Dos yang diketahui bernama Alex yang saat itu sedang menghadap ketua polisi. Di sini si ketua polisi memerintah Alex untuk memberantas beberapa buronan yang sudah lama tidak tertangkap. Si ketua polisi ingin para buronan itu langsung saja dilenyapkan. Dan jelas misi ini tidak bisa dilakukan oleh polisi resmi. Jadi si ketua polisi menugaskan Alex agar mencari seseorang yang bisa melenyapkan para buronan tersebut dengan cara elegan. Seketika Alex teringat dengan Dos sahabatnya, karena satu-satunya orang yang mampu melakukan itu adalah Dos. Di sisi lain, Dos sendiri terlihat sedang mengajar di sebuah kampus. Diberitahu semenjak ia keluar dari tim Navy SEAL, Dos memutuskan untuk menjadi dosen mengingat Dos juga mempunyai otak yang cerdas.
Tak berselang lama ketika Dos masih mengajar, tiba-tiba ia didatangi oleh Alex, si detektif sahabatnya. Dos pun menghentikan sementara mata kuliah, lalu mengobrol sejenak dengan Alex. Di sini Dos langsung berterima kasih karena Alex telah memberitahu tentang mining si pembunuh ibunya yang akan bebas dalam 3 hari ke depan. Kemudian Alex menjelaskan masuk kedatangannya ke sini yaitu untuk memberi Dos misi. Misi itu adalah menghabisi beberapa buronan secara rahasia dan ini adalah perintah langsung dari ketua polisi. Jika Dos setuju, Alex berjanji akan memberi bayaran besar dan itu cukup untuk tabungan Dos sampai tua nanti. Dos yang mempunyai rencana untuk membalas dendam kepada mining si pembunuh ibunya, ia pun sekalian saja menerima misi itu agar nantinya tidak kepalang membrutal. Mendengar hal tersebut, Alex berterima kasih dan ia akan memberikan data-data para buronan yang harus Dos habisi besok siang. Malam harinya Dos meminta izin kepada sang istri karena mulai besok ia akan bekerja untuk polisi sekaligus memburu mining si pembunuh sang ibu. Awalnya si istri tidak memberi izin karena ia tak ingin Dos berkecimpung dalam dunia kebrutalan lagi. Namun Dos memohon kalau ini yang terakhir kali dan ia berjanji akan kembali dengan selamat. Meskipun sedikit baut, si istri pun hanya bisa mengiyakan saja permintaan Dos. Everything's gonna be fine. Keesokan harinya terlihat Dos yang bertemu dengan Alex di sebuah tempat. Di sini Alex mulai memberi data buronan pertama yang harus Dos habisi. Alex ingin misi ini dilakukan dengan mode senyap dan tidak ada satu orang pun yang tahu. Setelah mendapat data buronan pertama, Dos bergegas pergi untuk menjalankan misinya. Beberapa jam kemudian, Dos pergi ke salah satu bar untuk mencari targetnya. Kemudian Dos berpura-pura memesan minuman, sambil terus memperhatikan si target yang sedang asik mengobrol dengan wanita. Hingga ketika si target pergi ke belakang bar dengan wanita itu, Dos langsung membuntutinya. Di sana si target malah berbuat kasar kepada si wanita, yang membuat Dos segera menodongkan pisau. Setelah wanita itu pergi, tiba-tiba Dos memberikan pisaunya kepada si target sambil meminta agar jangan pernah kasar lagi terhadap wanita. Otomatis si target balik menyerang Dos menggunakan pisau tersebut, namun inilah yang Dos lakukan. Rupanya Dos sengaja memberikan pisau tersebut agar jika dicek oleh polisi nanti sidik jari yang muncul adalah sidik jari si target, bukan Dos. Dengan begitu maka aksi Dos tidak akan diketahui atau dilacak oleh siapapun. Tak berselang lama para polisi berdatangan untuk mengevakuasi jasad si target. Terlihat di sana juga ada Alex si detektif yang seolah-olah tidak tahu dan akan ikut menyelidiki kasus ini. Hari berikutnya Alex menghubungi Dos yang sedang dalam perjalanan. Alex sangat puas dengan kinerja Dos dan si ketua polisi juga sampai menitip salam untuk Dos. Kemudian Alex mengatakan kalau ia akan memberi data target selanjutnya beberapa hari lagi, karena data detailnya masih dicari. Jadi Alex mempersilahkan Dos jika ingin bermain dengan keluarga dulu atau liburan kemana. Dos menjawab tidak karena sekarang ia akan memburu mining si pembunuh ibunya yang diberitahu baru saja dibebaskan dari penjara. Dos meminta Alex agar pihak kepolisian tidak usah menghalanginya, karena ini dendamnya dari sejak dirinya kecil. Alex pun mengiyahkan permintaan Dos, bahkan Alex memberitahu kalau sekarang mining sedang dibawa ke rumah sakit karena sedang sakit parah. Dengan cepat Dos segera pergi ke rumah sakit yang dimaksud.
You got paroled early for good behavior. Setibanya di sana dengan menggunakan mode senyap, diam-diam Dos masuk ke dalam ruangan Mining berada. Terlihat Mining yang sudah sangat tua dan kondisinya sangat memprihatinkan. Namun itu tidak membuat Dos mengurungkan niatnya, lalu Dos segera menghampiri Mining. Di sini Mining sama sekali tidak mengenali Dos, sehingga Dos mengingatkan kalau dirinya adalah anak dari seorang wanita yang pernah Mining habisi di depan matanya. Seketika Mining tersadar kalau ia adalah Dos, dan jelas kedatangannya ke sini untuk membalas dendam. Dos? Mining hanya bisa menangis sambil meminta maaf karena ia sangat menyesali perbuatannya di masa lalu. Mining juga memohon kepada Dos agar tidak menghabisinya, karena tidak lama lagi Mining akan tewas oleh penyakitnya sendiri, yaitu kanker otak. Mining ingin di masa-masa terakhir hidupnya ia bertobat dan lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Awalnya Dos merasa kasihan dan ia berniat tidak akan menghabisi Mining. Namun seketika Dos teringat lagi dengan kejadian saat Mining menghabisi sang ibu yang membuat Dos langsung melakukan hal ini. Setelah Mining tewas, dengan cepat Dos segera pergi dari rumah sakit tersebut. Di sisi lain memperlihatkan keponakan Dos yang diketahui bernama Ama. Dan saat itu ia baru pulang dari temannya. Namun ketika Ama hendak memasuki rumah, tiba-tiba ia dikagetkan dengan kemunculan Slash, si mantan pacar yang pernah Dos hajar di awal film. Slash langsung membekam Ama lalu mengatakan kalau kedatangannya ke sini untuk membalas dendam. Dengan kejam Slash menyiksa Ama. Pagi harinya kembali kepada Dos yang kini mendatangi makam mendiang sang ibu. Sambil menangis, Dos meminta maaf karena ia baru bisa membalas dendamnya sekarang. Dos berharap sang ibu bisa tidur dengan nyenyak untuk selamanya, karena laki-laki kejam yang sudah menghabisinya telah Dos lenyapkan. Di waktu yang sama, ibu Ama atau kakak perempuan Dos dibuat syok tatkala melihat Ama, anaknya yang sudah tergeletak tak sadarkan diri di depan rumah. Dengan cepat kakak Dos langsung menghubungi polisi dan juga Dos. Oh, sweetheart, look at me. It's okay. It's okay. We're getting help. 2 jam kemudian terlihat Dos dan keluarganya yang sudah berada di rumah sakit. Sementara Ama sedang ditangani oleh dokter. Tak berselang lama dokter pun datang untuk memberitahu kondisi Ama sekarang. Di sini sang dokter menjelaskan kalau Ama mendapatkan luka yang cukup serius. Salah satunya adalah tulang leher patah dan Ama tidak akan bisa berbicara untuk beberapa bulan ke depan. Kemudian mereka dipersilahkan masuk untuk melihat kondisi Ama. Okay. Dos dan keluarganya hanya bisa menangis tatkala melihat Ama yang sudah mengkhawatirkan. Lalu suster menjelaskan kalau Ama sudah sadar. Namun jika mereka ingin berkomunikasi sebaiknya ditulis menggunakan buku. Dengan cepat Dos bertanya siapakah yang telah melakukan ini semua. Secara perlahan Ama mulai menulis sebuah nama yang tak lain adalah Slash. Mengetahui hal tersebut sontak membuat Dos murka dan ia berjanji akan memburu Slash meskipun sampai ke ujung dunia. Sang istri sempat meminta Dos agar jangan melakukan hal tersebut, karena balas dendam tidak akan pernah ada ujungnya. Namun Dos menyangkal sambil mengatakan tidak akan ada yang bisa menghentikan Dos termasuk sang istri sendiri. Dos, wait. Adegan berpindah kepada Alex, si detektif yang dihubungi oleh ketua polisi.
Si ketua polisi memberi kabar kalau buronan target mereka selanjutnya sudah ada dan sebaiknya Alex segera memberikan datanya kepada Dos. Dengan cepat Alex langsung menghubungi Dos lalu memintanya bertemu di tempat biasa. You had that little prick in your office and you let him go? Ketika bertemu, Alex menjelaskan kalau target mereka kali ini adalah seorang bandar barang haram yang mempunyai beberapa anak buah. Jadi sebaiknya Dos harus lebih berhati-hati dan menggunakan cara elegan seperti biasa. Kemudian Alex memberikan alamat detail si target. Namun Dos meminta maaf karena sekarang ia belum bisa menjalankan misi dari Alex. Saat ini Dos sedang fokus mencari orang bernama Slash karena dia telah membuat ama keponakan Dos menderita. Mendengar hal tersebut, Alex berjanji akan mencarikan Slash untuk Dos, asalkan Dos tetap fokus kepada misinya yaitu memburu si bandar. Alhasil Dos setuju lalu kemudian mereka pun berpisah. Selang beberapa saat, tetap saja Dos lebih memilih untuk mendatangi dulu rumah Slash, siapa tahu dia ada di rumah. Setibanya di sana, Dos langsung mencekik satu orang yang merupakan temannya Slash. Dos bertanya di mana Slash sekarang dan jika orang itu berani berbohong, maka ia tak akan segan-segan untuk menghabisinya. Teman Slash bersumpah kalau ia tidak mengetahui keberadaan Slash. Bahkan alasan dirinya ada di rumah ini karena sudah beberapa hari Slash tidak pulang. Mendengar hal tersebut, akhirnya Dos percaya lalu pergi dari sana. Better not see you again. Selanjutnya Dos pergi untuk menjalankan misi dari Alex, yaitu menghabisi targetnya yang merupakan bandar barang haram. Di tengah perjalanan Dos sempat dihubungi beberapa kali oleh sang istri. Namun Dos lebih memilih untuk tidak mengangkatnya karena itu hanya akan mengganggu fokusnya. "20 menit kemudian Dos sampai ke markas si bandar yang dimaksud. Di sini Dos langsung mengetuk pintu lalu berpura-pura akan membeli barang haram. Something like that. Si bandar yang tidak curiga, ia pun memerintah anak buahnya untuk membawa masuk Dos. Hingga ketika Dos masuk, terlebih dulu si anak buah memeriksa tubuh Dos, namun inilah yang terjadi. Damn rhino. Selanjutnya Dos menghampiri si bandar dan ternyata si bandar sudah mengenali Dos. Begitupun sebaliknya, Dos juga mengenali si bandar karena ternyata dia adalah mantan anggota Navisil sama seperti Dos. Si bandar yang sudah tahu kedatangan Dos untuk menghabisinya, ia pun menawarkan bayaran 2 kali lipat asalkan Dos pergi dari tempat ini. Namun Dos yang bukan pengkhianat tentu ia menolak. Akhirnya si bandar mengajak Dos untuk berduel 1 lawan 1. Bahkan ia memerintah semua anak buahnya agar keluar, supaya perduelan ini benar-benar sportif. Akan tetapi saat perduelan itu hendak dimulai, inilah yang terjadi. Untungnya tembakan si bandar hanya mengenai sedikit lengan Dos. Sedangkan si bandar berhasil Dos habisi dengan pisaunya. Setelah itu Dos keluar dengan santai. Karena sekarang misi dari Alex sudah tuntas. Adegan berpindah kepada Alex yang berhasil menemukan Slash di sebuah basement. Di sini Slash bertanya siapakah Alex dan ada urusan apa mendatanginya. Alex menjawab kalau dirinya bukan siapa-siapa dan hanya ada sedikit urusan dengan Slash. Tentu Slash tidak percaya begitu saja lalu ia pun memilih kabur dari sana. Alex sendiri memilih untuk tidak mengejar karena tanpa disadari Alex sudah berhasil memasukkan alat pelacak kecil ke dalam sweater Slash. Setelah itu Alex menghubungi Dos lalu memberitahu kalau sebentar lagi dirinya akan berhasil menangkap Slash.
Alex balik bertanya apakah Dos sudah berhasil menjalankan misinya. Dos menjawab sudah karena sedari tadi si bandar telah berhasil dihabisi. Good riddance. Selanjutnya Alex kembali mengejar Slash sesuai dengan arahan GPS dari alat pelacak tadi. Benar saja, ternyata di sana Slash sedang tidur di bebangkuan dan Alex langsung menodongnya. Wig. Hollow points. Malam harinya terlihat Alex yang membawa Slash ke basement lantai atas. Dengan sengaja Alex memborgol Slash lalu meninggalkannya sendirian. Kemudian Alex mengirim pesan kepada Dos, memberitahu kalau Slash sudah ia borgol di basement lantai atas. Tanpa menunggu lama, Dos segera pergi mendatangi basement tersebut. Setibanya di sana, Dos langsung menghampiri Slash. Dengan penuh amarah, Dos bertanya kenapa Slash berani-beraninya mengganggu lagi ama si keponakan. Slash menjawab kalau ia merasa sakit hati karena Dos telah menghajarnya. Kemudian Dos menghajar Slash beberapa kali dalam kondisi tangan diborgol. Why not? Dos yang merasa ini tidak imbang, ia pun dengan sengaja melepaskan borgol di tangan Slash lalu mengajaknya berduel. Awalnya Slash tidak mau dan ia hanya memohon ampun. Namun ketika Dos lengah, tiba-tiba Slash menyerang dan terjadilah aksi baku hantam. Pada akhirnya Dos berhasil menghabisi Slash dengan menggunakan cara ini. Setelah itu Dos pulang ke rumah karena sekarang semua misi dan dendamnya sudah tuntas. Setibanya di sana, Dos meminta maaf kepada sang istri karena kemarin ia sempat membentaknya. Mulai sekarang Dos berjanji tidak akan pernah kembali lagi ke dalam dunia kebrutalan karena semuanya sudah selesai. I love you so much. 1 minggu kemudian terlihat kondisi ama si keponakan Dos yang semakin membaik. Ibu ama atau kakak Dos juga terlihat sangat senang karena sebentar lagi putrinya sudah bisa dibawa pulang meskipun belum bisa bicara. Sedangkan Dos sendiri memutuskan untuk kembali menjadi dosen di kampus sambil mengantar jemput anaknya yang baru masuk sekolah dasar. Di suatu waktu ketika Dos sudah mengantarkan anaknya ke sekolah, tiba-tiba dihubungi lagi oleh Alex yang sudah berniat memberikan Dos lagi misi. Namun kali ini Dos menolak karena ia benar-benar sudah tidak mau berkecimpung lagi di dalam dunia kebrutalan. Dos ingin hidup tenang tanpa ada masalah dengan siapapun. Ditambah ia juga sudah berjanji kepada sang istri untuk tidak terjun lagi ke dalam dunia itu. Untungnya Alex mengerti dan tidak memaksa Dos. Tamat. Terima kasih kepada semuanya yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.